Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suryani. Saya salah satu dosen untuk mata kuliah Kalkulus 2. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai persamaan diferensial. Nah, sebenarnya persamaan diferensial itu apa ya, Bu? Persamaan diferensial itu adalah suatu persamaan di mana kita membicarakan tentang hubungan antara turunan dari satu variabel tak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas gitu. Jadi kalau kita lagi membicarakan tentang persamaan diferensial, artinya di dalam suatu persamaan tersebut akan ada satu variabel atau dua variabel beserta turunannya. Nah, berarti kalau seperti itu kita definisikan sebagai persamaan diferensial gitu ya. Di sini persamaan diferensial dibagi menjadi dua, ada persamaan diferensial biasa dan persamaan diferensial parsial gitu ya. Nah, untuk persamaan diferensial biasa, kita akan membahas tentang persamaan diferensial biasa linier dan PDB ya, singkatannya PDB non linier ya. Kemudian kita juga akan membahas tentang PDP linier dan PDP non linier. Nah, sebenarnya PDB itu apa sih, Bu? Ya. Jadi kalau PDB itu adalah persamaan diferensial, tadi yang hanya ada variabel dan turunannya gitu ya. Tapi variabel bebas yang kita bahas itu hanya ada satu. Berarti itu kita lagi membahas tentang PDB. Nah, seperti ini contoh-contohnya. Di sini variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya Y. Kemudian ada turunannya, dy per dx. Kemudian di sini juga sama, variabel bebasnya X, variabel tak bebasnya Y, kemudian ada turunan kedua dan turunan pertamanya. Nah, ini juga sama ya, sama persis dengan yang nomor 2. Oke. Nah, sedangkan PDP itu adalah persamaan diferensial yang mengandung lebih dari satu variabel bebas. Jadi nanti variabel bebas yang kita bahas di sana itu ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, contohnya seperti nomor 1. Nah, yang nomor 1 ini variabel tak bebasnya adalah V, kemudian variabel bebasnya itu ada S dan T. Ya, contoh yang nomor 2, variabel tak bebasnya itu adalah Z, kemudian variabel bebasnya itu adalah X dan Y. Nah, kalau yang ketiga, variabel tak bebasnya itu X, Y, Z. Variabel tak bebasnya itu adalah U, kemudian variabel bebasnya itu ada X, Y, Z. Sehingga karena variabel bebasnya yang kita bahas itu lebih dari satu, maka kita pakai notasi do V per do S, do V per do T. Paham ya sampai di sini? Oke. Kemudian ada beberapa unsur yang harus kalian pahami tentang PD ini, tentang persamaan diferensial ini. Yang pertama tentang order. Jadi order itu adalah persamaan diferensial yang merupakan pangkat tertinggi dari turunannya. Jadi yang kita perhatikan itu adalah pangkat tertinggi turunannya. Jadi kalau di dalam suatu PD itu ada turunan pertama, berarti ordernya satu. Kalau ada turunan pertama, ada turunan kedua, ada turunan ketiga, berarti ordernya 3. Paham sampai di sini? Jadi yang kita perhatikan turunannya. Paham ya? Nah, ini contohnya. Ini hanya mengandung turunan pertama, maka dia order 1. Ini ada turunan kedua, Bu. Ya udah, berarti order 2. Nah, ini turunan pertama. Ini juga turunan pertama. Tapi yang ini turunan pertamanya dikuadratin. Oh, dia order 1. Tetap yang kita perhatikan turunan pertamanya. Turunannya. Turunannya itu ada turunan pertama, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau dia ada sampai 5, berarti ordernya 5. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua yang harus kalian pahami tentang derajat. Derajat itu adalah pangkat dari turunan tertingginya. Berarti derajat itu pangkat dari ordernya. Benar gak sih? Gitu ya. Nah, seperti ini. Ini turunan pertamanya, ini ordernya order 1. Pangkat order satunya 1, berarti derajatnya 1. Gitu. Kemudian yang ini ada turunan kedua, ada turunan pertama. Nah, berarti yang diperhatikan itu adalah pangkat dari ordernya, berarti yang ini. Ternyata turunan keduanya pangkatnya 1, ya berarti dia derajat 1. Nah, kalau ini tadi kita punya ordernya order 1, ternyata order 1 pangkat tertingginya itu adalah 2, berarti dia derajat 2. Paham ya? Oke, saya lanjutkan. Pembahasan kali ini adalah tentang PDB, ya, linier, PDB linier. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Jadi ada turunan sampai pangkat n-nya, kemudian yang sebelah kanan itu adalah suatu fungsi dalam x. Kemudian ini ada A0, A1, sampai AN ini juga adalah suatu fungsi dalam variabel bebas x.
gitu. Jadi tidak ada variabel Y sama sekali ya, tapi kita punya turunannya ya, mau dia order n sampai seterusnya. Di mana A 0-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Kemudian kalau persamaan diferensial biasa nonlinier, PDB nonlinier itu berarti segala hal selain yang linear tadi, gitu ya. Nah, untuk lebih memahami perbedaan yang linear dan nonlinier, kita coba cek beberapa contoh berikut. Nah, ini kita perhatikan. Ada turunan kedua, ada turunan pertama, ada fungsi dalam variabel X. Linear atau non-linear? Linear ya. Oke, linear order 2 ya. Oke. Kemudian kalau contoh soal yang ini. Ada turunan kedua, ada turunan pertama, ada fungsi dalam variabel Y. Nah, padahal tadi kita berbicara kalau PDB linear itu tidak ada fungsi dalam variabel Y. Nah, ini kita punya. Makanya ini PD-nya non-linear. Paham ya? Nah, kemudian bentuknya seperti ini. Ada turunan pangkat 4, ada turunan pangkat 2. Ini fungsi dalam variabel X. Yang ini juga fungsi dalam variabel X. Berarti dia PD-nya linear. Order 4. Karena turunan tertingginya itu turunan 4 gitu ya. Kemudian contoh yang terakhir. Nah, ini itu ada turunan keempatnya, tapi dipangkatin 2. Ini ada turunan pangkat 2, ini fungsinya semua dalam variabel X. Nah, kalau seperti ini berarti apa, Bu? Berarti non-linear. Karena tadi kita tidak ada yang turunannya ada derajatnya gitu. Maksudnya turunan yang kita punya di PDB non linear itu pangkatnya semua pangkat 1. Jadi kalau lebih dari 1, pangkat 2, 3, 4. Nah, itu kita sebut dengan PD non linear. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, saya lanjutkan. Bagaimana cara menyelesaikan PD? Jadi penyelesaian PD itu ada 2, ada PUPD dan ada PKPD. Penyelesaian khusus sama penyelesaian umum. Penyelesaian khusus itu bisa juga disebut dengan penyelesaian partikular gitu ya. Dimana untuk menyelesaikan PD tersebut, gimana caranya supaya turunan-turunan tadi yang ada di PD tersebut itu tidak ada, gitu ya. Itu adalah solusi dari PD. Nah, kemudian untuk PD order 1 derajat 1 yang akan dibahas di sini, itu ada beberapa banyak bentuknya. Ada PD dengan variabel terpisah, dengan variabel yang bisa kita pisahkan, PD homogen, kemudian PD yang berbentuk seperti ini, ada PD eksak, faktor integral, PD linear, dan PD Bernoulli. Jadi ada beberapa PD yang dibahas dalam PD order 1 derajat 1. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan saya bahas itu adalah PD dengan variabel terpisah dan PD dengan variabel yang dapat dipisahkan. Nah, bagaimana dengan PD dengan variabel terpisah? Jadi bentuk umumnya itu dia sudah dipisahkan. Yang variabel X-nya ada di kiri, yang variabel Y-nya ada di kanan. Nah, sehingga PUPD-nya tinggal kasih integral kanan kiri. Nah, kalian selesaikan. Nah, hasilnya itu adalah PUPD-nya. Contohnya, misalnya kalian diminta untuk menyelesaikan PD ini. Ya. Berarti kan kalau kita perhatikan, ini kan sudah terpisah ya. Ya, hanya saja nanti ini taruh di kiri, yang ini taruh di kanan. Nah, seperti ini. Kemudian kalau udah terpisah, kasih integral kanan kiri. Nah, kalian integralkan biasa. Integral 2x kuadrat, integral min 2y min y kuadrat. Jangan lupa ditambah konstanta. Nah, kemudian kalau C2 dikurangin C1-nya itu saya asumsikan C, itu boleh Bu, boleh. Karena C1, C2 itu adalah konstanta yang tidak kita ketahui nilainya. Jadi boleh kamu asumsikan apapun gitu ya. Dalam hal ini C2 dikurangin C1-nya saya misalkan C. Nah, ini dinamakan dengan PUPD. Kenapa Bu dikatakan penyelesaian umum persamaan diferensial? Karena masih ada konstanta C yang tidak kita ketahui. Paham ya? Oke. Kemudian yang kedua, PD dengan variabel yang dapat dipisah. Nah, bentuk umumnya itu seperti ini. Jadi campur aduk antara variabel bebas dan variabel tak bebasnya. Ternyata kalau ini kita otak-atik, ini bisa kita pisahkan. Jadi yang variabel X-nya kita taruh kiri, yang variabel Y-nya kita taruh kanan, baru kita kasih integral kanan kiri untuk mencari PUPD-nya gitu ya. Jadi bisa kita pisahkan.
Memang nanti ada kasus yang nggak bisa dipisah, Bu, ada. Nah, nanti masuknya ke PD yang lainnya tadi, ya, yang sudah saya sebutkan di awal. Contohnya, misalkan kalian diminta untuk menyelesaikan PD ini, yang pertama itu, ini tuh belum terpisah ya. Makanya yang ini saya taruh di kanan, jadi minus. Kemudian kelompokkan. Misalkan yang variabel X-nya saya taruh di kiri, kemudian yang variabel Y-nya saya taruh di kanan. Nah, kalau sudah terpisah seperti ini, kasih integral kanan kiri. Integral biasa. Integral seper X itu ln X, integral seper Y itu ln Y. Kemudian yang ada ln X, ln Y-nya saya taruh di kiri, dan C2 kurang C1-nya adalah C. Pakai sifat logaritma, kalau penjumlahan numerusnya dikali, berarti ln X kali Y sama dengan ln C. Kemudian, oh ya boleh ya, ini C-nya saya tulis ln C ya, karena dia suatu konstanta. Kemudian XY-nya sama dengan C. Nah, karena ini suatu konstanta yang kita tidak ketahui, jadi boleh kalian C, ubah lagi jadi ln C, ubah lagi jadi C. Jadi no problem, karena ini kita nggak tahu nilainya berapa. Nah, kita peroleh nilai XY-nya itu adalah sama dengan C. Nah, karena masih ada konstanta yang tidak kita ketahui, maka ini kita sebut dengan PUPD. Nah, jadi PUPD dari PD ini adalah XY sama dengan C. Paham ya sampai di sini? Oke. Nah, bagaimana untuk kasus yang kedua? Kalian diminta menyelesaikan PD, tapi diberikan nilai awal. Nilai awalnya itu adalah Y1 sama dengan 2. Nah, yang pertama-tama kalian cari dulu PUPD-nya. Dengan cara mengubah Y aksennya dengan DY per DX. Kemudian kalian pisah seperti tadi ya. Kemudian kelompokkan. Setelah itu baru dikasih integral kanan kiri. Integral kan biasa. Sederhanakan bentuknya. C2 min C1-nya saya misalkan C. Kemudian kasih E kanan kiri supaya ln-nya hilang. Jadi dikasih E kanan kiri. Nah, ini karena E pangkat ln itu adalah numerusnya, berarti Y sama dengan, nah ini pakai sifat eksponensial, kalau tambah dia jadi kali gitu ya. Nah, E pangkat C ini sendiri, E pangkat ln X itu adalah X, E pangkat C itu sendiri adalah C. Ya. Nah, ini adalah PUPD-nya. Nah, tapi karena diberikan nilai awal, maka kalian bisa mencari PKPD-nya. Penyelesaian khusus persamaan diferensialnya. Dengan cara gimana, Bu? Substitusikan nilai awal itu ke sini. Jadi X-nya diganti 1, Y-nya diganti 2. Begitu caranya. Ya, jadi Y-nya diganti 2, X-nya diganti 1. Nah, ternyata kita peroleh nilai C-nya 2. Setelah kita peroleh nilai C sama dengan 2, kalian balikin lagi ke sini. Nah, sehingga Y-nya sama dengan 2X. Nah, ini kita sebut dengan PKPD atau PPPD. Ya, jadi penyelesaian khusus persamaan diferensial. Karena kita sudah menemukan nilai konstanta C yang tadi. Bisa dipahami sampai di sini? Oke, demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika masih ada hal-hal yang belum kalian pahami dari penjelasan saya, silahkan kalian diskusikan dengan dosen masing-masing ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.